Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Wariansa dari kelas FA23 dengan NPM 5520122046. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari eksplorasi tools pengujian dengan mengambil tools Postman. Baik, langsung saja. Untuk pengertiannya, jadi Postman ini adalah tools yang digunakan untuk menguji API dengan cara mengirim request ke server dan menampilkan respon secara langsung. Baik, untuk tujuan penggunaannya, Postman ini digunakan untuk yang pertama, menguji endpoint API, yang kedua, memastikan server merespon, yang ketiga, memvalidasi data respon, yang terakhir, menemukan error pada sistem. Baik, untuk cara kerja dasarnya, pada Postman ini, yang pertama adalah user mengirim request, bisa dengan melakukan get, post, put, atau delete. Yang kedua, Postman mengirim ke server. Yang ketiga, server akan memproses request dari user tersebut. Yang keempat, server mengirimkan respon dengan status kode seperti 200, 404, 500, atau dan lain-lain. Yang terakhir, sistem menampilkan hasilnya. Baik, untuk kelebihan dan kekurangan pada Postman. Untuk kelebihan yang pertama, Postman ini mudah digunakan, lalu ada cepat testing, tidak perlu coding, dan yang terakhir, interface sederhana. Untuk kekurangannya, tidak menampilkan tampilan aplikasi, hanya fokus pada pengujian API, dan yang terakhir, perlu endpoint tersedia. Baik, untuk berikutnya merupakan testing dasarnya pada aplikasi Postman. Baik, langsung saja. Baik, di sini merupakan tampilan dari aplikasi dari Postman itu tersendiri. Yang pertama, kita harus membuat dulu workspace-nya, lalu kita isikan dengan belajar Postman beginner. Kita biarkan tampilannya internal, kita create workspace. Lalu selanjutnya saya akan membuat collection, di mana create collection di sini berfungsi untuk menyimpan data-data API atau memudahkan kita dalam mengelompokkan data-data tersebut. Kita klik create collection, lalu kita isikan dengan get is user. Kita enter. Baik, yang pertama saya akan mencoba metode dari get. Kita add request dulu terlebih dahulu. Nah, get di sini berarti mengambil data, dan di sini juga harus diharuskan untuk mencantumkan dari URL. Saya menggunakan URL dari JSON placeholder.typecode.com, di mana API di sini gratis untuk pembelajaran. Kita coba lihat dulu data yang ada pada JSON. Ini terdapat ID-ID yang disediakan oleh JSON. Kita copy saja URL-nya. Kita kembali ke aplikasi Postman. Kita pastikan di sini, lalu kita send. Maka akan menampilkan data-data yang telah diambil dari metode get yang diambil dari URL JSON tadi. Baik, maka juga menampilkan 200 atau OK atau request successful. Baik, selanjutnya saya akan mencoba metode yang kedua, yaitu metode dari post. Yang kita add request kembali. Metode post di sini berarti menambahkan data. Kita pakai URL yang sama. Kita ganti ke post. Kita coba mengambil datanya, tidak semua, tetapi sebagian saja. Kita kopikan kembali ke aplikasi Postman. Kita ke bagian body. Di bagian raw ini kita pastekan. Jangan lupa ini harus JSON karena kita menggunakan JSON. Kita send saja. Sistem akan menampilkan created atau 201 di sini, yang berarti server sudah membuatkan data baru dari inputan post yang dilakukan. Baik, selanjutnya kita akan ke metode yang ketiga, yaitu put. Kita add request kembali. Put di sini berarti mengupdate data. Kita pakai URL yang sama.
kita tambahkan /1, kita ke bagian body, kita ubah teks menjadi JSON, kita send saja, maka sistem berhasil 200 atau oke, atau request successful. Selanjutnya kita coba metode yang terakhir, yaitu metode delete. Kita add request kembali, kita memakai URL yang sama, kita pakai metode delete ke bagian body, ini jadi untuk lupa, kita coba send, maka sistem akan berhasil atau 200, yang berarti request successful. Nah, bagaimana jika sistem menampilkan error atau gagal? Kita coba hapus ini ya, ganti ke delete atau ke get, kita coba send, maka sistem akan menampilkan error atau part 104 atau not found, yang berarti error pada URL-nya. Baik, jadi itu merupakan cara kerja dasar pengujian tools dari Postman. Baik, untuk kesimpulannya, jadi Postman merupakan tools pengujian API yang efektif karena mampu menampilkan respon server secara langsung sehingga mempermudah proses validasi sistem sebelum digunakan oleh pengguna. Baik, cukup sekian dari presentasi yang saya telah berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.